Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, matur kepada Bapak, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya hari ini mengerjakan tugas pada pendidikan guru penggerak modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Nah, Bapak nun sewu, nanti saya di sini akan bertanya-tanya kepada Bapak tentang pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin, ya Bapak. Nun sewu Bapak, menika Bapak kan menjadi kepala sekolah sudah cukup lama ya Pak. Jadi Bapak pasti ketika sedang memimpin itu banyak kasus, banyak permasalahan yang Bapak alami atau Bapak temui. Nah, dari kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang Bapak temui itu, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus itu yang dibedakan dari dilema etika dan bujukan moral, Bapak? Terima kasih, Bu Nur. Saya selama menjadi kepala sekolah di SMP 7 ya, ini tentu saja menghadapi berbagai macam dilema ya, dilema yang harus saya putuskan terkait dengan kedinasan. Nah, terkait dengan pilihan-pilihan yang harus saya atasi, dilema-dilema yang harus saya atasi, itu kan tentu saja harus dipertimbangkan dengan beberapa kepentingan ya, mungkin berdasarkan kepentingan orang banyak atau kepentingan perorangan ya, berdasarkan kebenaran dan rasa kasihan umpamanya segitu, atau pertimbangan-pertimbangan yang lain ya. Tentu saja saya dalam mengidentifikasi itu ya tentu saja yang lebih menguntungkan dan lebih memberatkan pada kepentingan kedinasan, kepentingan kebenaran ya, kepentingan orang banyak, tentu saja itu. Anjir, terima kasih Bapak. Jadi Bapak di sini mengidentifikasinya dari sudut kepentingannya, kemudian dari sudut kepentingan orang banyak, kemudian ada kebenaran dan ada rasa kasihan tadi ya Bapak. Nah, kemudian Bapak nun sewu, saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Dari yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah diidentifikasi. Nah, dari identifikasi itu terutama ada langkah-langkah yang mau diambil Bapak aja. Maksudnya langkah ketika mengambil keputusan itu apakah Bapak langsung memutuskan sendiri, ataukah Bapak harus berkonsultasi dulu dengan misalnya waka atau yang berkepentingan terlebih dahulu, maka kan Pak? Ya, jadi tergantung pada permasalahannya ya. Kalau masalah-masalah yang menyangkut persekolahan ya tentu saja kami koordinasi dulu dengan waka ya. Kalau menyangkut pribadi ya tentu saja saya sendiri yang memutuskan itu ya, berdasarkan nilai-nilai kebenaran, berdasarkan aturan dan berdasarkan juga hati nurani itu. Berarti sesuai konteks permasalahannya. Konteks permasalahannya. Jadi kalau misalnya nyangkut hubungan antara permasalahan individu, ada yang menghadap ini bagaimana ya tentu saja saya berikan saran secara pribadi ya, tentu saja berdasarkan aturan-aturan yang ada, kalau itu memang pelanggar aturan atau tidak begitu. Tapi kalau menyangkut pengambilan keputusan yang menyangkut bagaimana sekolah ini ya itu tentu saja kita diskusikan dengan staf saya gitu. Oh, terus memang sesuai dengan kebutuhan permasalahannya juga. Kalau misalnya ada orang tua wali yang bermasalah dengan siswanya, mungkin juga akan dengan struktur sekolah, ngapain ya Pak? Iya, tentu saja lewat wali kelas dulu. Wali kelas dulu baru ke BK, ke kesiswaan, baru nanti kalau tidak bisa baru ke saya. Itu tidak semua masalah itu sampai ke saya, tapi seberapa besar permasalahan itu. Kalau misalnya wali kelas kesiswaan belum bisa mengatasi ya nanti ke saya keputusan terakhir. Tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan dari Bapak Ibu guru terhadap permasalahan siswa itu. Berarti tetap adanya koordinasi ya Pak dari yang stakeholder sekolah. Yeah. Lajeng Bapak, dari langkah-langkah yang sudah Bapak ambil, menurut Bapak ini yang Bapak anggap efektif dari pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang tadi seperti apa? Yang dianggap Bapak kami efektif dengan adanya Bapak sudah mengambil keputusan? Ya, kalau menyangkut
ataupun yang selama ini dilakukan tentang hal-hal yang harus diputuskan, ya tentu saja tergantung permasalahannya tadi. Kalau yang masalah menyangkut persekolahan, ya tentu saja kita koordinasi dengan staf, ya. Tapi kalau masalah pribadi, tentu saja ini tidak bisa kemana-mana, itu saya sendiri yang bisa memberikan solusinya atau putusannya bagaimana, gitu, ya. Jadi yang selama ini kami lakukan seperti itu, dan ternyata ya alhamdulillah efektif gitu. Oh anjir, alhamdulillah. Berarti kalau begitu. Kemudian Bapak kan pasti ketika mau mengambil keputusan ada gejolak hati buatan Pak. Maksudnya dari kasus itu, kalau nanti saya memilih plan A dampaknya akan seperti ini, kalau plan B seperti ini, dari hati Bapak ada? Saya itu sudah berpikiran jauh, jadi dasarnya adalah aturan. Jadi aturan-aturan ini kalau melanggar aturan tentu saja ini ada konsekuensinya. Ya ini makanya yang pertama itu berdasarkan norma dan aturan yang ada. Kalau saya lakukan itu berdasarkan norma dan aturan yang ada, tentu saja itu sudah sesuai dengan jalurnya. Gitu ya, seberapa berat pun keputusan itu harus saya lakukan, saya harus mengatakan begitu. Tapi alhamdulillah ya kita ya berjalan aman-aman saja dan baik-baik saja gitu ya. Misalnya ya keputusan tentang bagaimana harus memutuskan sesuatu yang tadi menyangkut seperti itu. Oh iya. Kemudian Pak, dari kasus-kasus yang sudah Bapak alami atau yang sudah Bapak temui, ketika mau menyelesaikan kasus, Bapak ada penjadwalan atau ketika ada kasus langsung diselesaikan saat itu juga? Ya tentu saja kan kita beritahukan dulu yang bersangkutan, oh kapan harus menghadap saya dan sebagainya, seperti itu. Jadi ada tahapannya ya gitu. Berarti istilahnya sudah ada direncanakan kan Pak? Ini direncanakan gitu. Jadi tidak sekali mohon maaf misalnya ada Bapak Ibu guru yang mohon maaf terlambat begitu, Bapak ada bimbingan, kemudian ada ya seperti itu. Kalau saya kan misalnya yang seperti itu jarang kita lakukan karena sudah di briefing umpamanya di dalam itu kan tidak di briefing saja sudah pada berubah, ya sudah. Tidak, kalau belum sudah di briefing beberapa kali baru dipanggil satu persatu umpamanya seperti itu. Oh ya, berarti ada bimbingan dulu secara umum dulu, kemudian baru satu persatu itu. Lajeng Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ketika dalam mengambil keputusan? Kalau seseorang itu tidak ada, ya, jadi itu murni putusan hati nurani saja, ya, berdasarkan keyakinan saya kalau keputusan itu baik, juga berdasarkan aturan yang ada, ya. Jadi saya itu berdasarkan aturan yang ada, kemudian berdasarkan nilai-nilai hati nurani. Tentu saja hati nurani yang baik lah, begitu demi baiknya bagaimana, gitu. Tetap ada rasa aja Pak, maksudnya dengan ketenggangan rasa itu pasti ada yang mempermudah nggak ya Pak? Ya, tapi kan kita tetap memperhatikan ini kepentingan dinas atau kepentingan bagaimana. Nah kalau itu dilihat itu situasi dan kondisi konteksnya, ya gitu. Jadi tidak kaku juga, tapi juga tidak. Oh misalnya mau izin Pak hari ini saya sakit dan sebagainya, padahal sekolah ada keperluan bagaimana, ya kita harus lihat situasinya bagaimana kan begitu. Oh iya. Bapak alhamdulillah ini yang terakhir nih Pak, dari hal-hal baik yang sudah Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak dari pengalaman Bapak, hal yang paling baik yang bisa Bapak petik dari pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan apa Pak? Hal baik. Ya tentu saja dari pengambilan keputusan itu yang merasa membuat saya senang itu adalah keputusan yang saya ambil itu bisa membuat yang bermasalah itu ada perubahan dan memang itu menerima gitu, menerima, tidak sampai kemudian dapat diatasi begitu ya. Jadi kemudian tidak berlarut-larut dan sudah clear, rampung gitu, sehingga ya meskipun itu masalah-masalah yang
pribadi atau bagaimana masih bisa diselesaikan di lingkup sekolah gitu. Itu ya, jadi seperti itu yang sehingga tidak harus kemana-mana gitu. Jadi karena mungkin suatu kedinasan kan memang ada rahasia jabatan juga nih Pak. Jadi ketika sedang bermasalah atau sedang apa, ada masalah yang tidak harus dipublikasikan atau ya memang seperti itu. Jadi masalah-masalah pribadi yang tahu ya juga cuma kepala sekolah ya. Masalah-masalah umum persekolahan ya sekolah ya paling tidak guru tetap tahu ya, dengan tetap menjaga apa namanya rahasia ataupun produktivitas sekolah itu ya. Jadi tidak semuanya kemudian dikeluarkan, karena keputusan-keputusan itu demi kepentingan ya, kepentingan sekolah, kepentingan dinas dan kepentingan yang lebih baik. Jadi Bapak, alhamdulillah wawancara pada siang hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktunya yang sudah sangat menarik sekali ya Pak perbincangan kita pada siang hari ini. Dan insya Allah dari jawaban-jawaban Bapak ini nanti juga akan menambah ilmu untuk saya menjadi seorang pemimpin, Ji Pak. Amin. Dan ya, karena menjadi pemimpin dan ada keputusan itu perlu pengalaman juga. Perlu ya kasus-kasus yang pernah ada itu pengenaannya bagaimana. Seperti seorang hakim ketika memutus suatu perkara yang tidak ada, itu harus lihat jurisprudensi keputusan hakim yang terdahulu bagaimana, seperti itu sebagai sumber hukum juga. Nah, ini salah satu ya kekayaan dan ini perlu pengalaman. Ya. Terus. Alhamdulillah. Jadi terima kasih ya Bapak, saya ucapkan matur nuwun. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Modul 3.1 demonstrasi kontekstual yang berjudul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ibu, ya mohon maaf ya, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu terkait Ibu sebagai seorang pemimpin. Ibu non sewu, Ibu kan sudah menjadi kepala sekolah sudah cukup lama, pasti Ibu itu ketika menjadi kepala sekolah ini banyak menemui permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang Ibu alami, baik dari segi peserta didik, dari segi tenaga kependidikan atau tenaga pendidik, bapak ibu guru dan karyawan, ataupun juga dari segi lingkungan sekolah Ibu. Nah, menurut Ibu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang sudah Ibu alami tadi ke dalam dilema etika atau bujukan moral Ibu? Jadi cara mengidentifikasi ini adalah dilema moral, ini adalah bujukan moral, itu berdasarkan kasus yang saya alami gitu. Jika saya menemui kasus atau masalah yang itu merupakan benar dan benar, saya harus memilih satu dengan beberapa konsekuensi yang harus kami lakukan atau konsekuensi yang harus kami laksanakan, itu berarti nanti saya menghadapi dilema etika gitu. Jadi berdasarkan dari saat saya mengalami masalah-masalah tersebut. Oh ya, jadi Ibu bisa membedakan mana yang ini benar atau salahnya. Lanjut Ibu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan, di mana kasus-kasus dari dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Caranya saya selalu berkomunikasi dengan bapak ibu guru, jadi kemudian bermusyawarah. Jadi intinya semua masalah itu bisa kita selesaikan asalkan kita itu memiliki komunikasi yang baik, cara penyampaiannya yang baik, kemudian meminta saran dari bapak ibu guru maupun tendik. Kalaupun nanti memang memerlukan dari dinas, biasanya
Sidoarjo itu ada satu pengawas dan khusus SD. Jadi karena adanya kerjasama tersebut, masalah-masalah yang selalu kami hadapi itu pasti ada solusinya, dan solusi itu memang tidak 100% bisa memuaskan semua yang memiliki masalah, tapi artinya ketika bapak ibu yang lain atau anak-anak itu sudah mau menerima, itu bagi saya ada suatu keberhasilan gitu. Dan suatu awal penyelesaian suatu masalah deh Bu. Lanjut Ibu, dari yang sudah Ibu putuskan tadi, dalam menjalankan keputusan kan tadi Ibu ada musyawarah dengan yang berkepentingan, kemudian bercerita dengan pengawas ya. Langkah-langkah atau prosedur apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Kalau itu tadi sudah dilakukan, misalnya Ibu kok ini seperti masalah pribadi atau masalah apa? Apakah Ibu juga bercerita atau meminta apa istilahnya minta rekomendasi atau bagaimana seperti itu? Masalah itu dari berbagai macam hal ya, dan saya harus bisa memetakan masalah ini bisa saya selesaikan. Kalau masalah yang individu atau pribadi, saya tidak mungkin mengumbar kepada orang lain gitu. Artinya harus saya selesaikan dengan beliau pribadi. Jadi kalau biasanya itu saya pernah sih mengalami seperti itu. Jadi ada masalah pribadi gitu, biasanya saya ajak untuk berkomunikasi, dan yang paling penting saya harus membuat bapak atau ibu guru tadi atau karyawan tadi itu percaya dengan saya dulu gitu. Ketika beliau percaya dengan saya, otomatis kan nanti akan mengutarakan semua masalahnya. Nah dari situ barulah nanti kita punya opsi-opsi yang bisa kita berikan kepada bapak ibu. Kalau itu masalah tentang pembelajaran, otomatis saya juga harus tahu kegiatan pembelajarannya bagaimana, kenapa ada masalah dengan bapak ibu guru yang bersangkutan begitu. Nah jika itu nanti tentang kurikulum, ya saya harus dengan tim kurikulum gitu. Jadi intinya harus bisa memetakan masalah itu bisa diselesaikan di mana, dengan siapa, dan kapan gitu. Karena kan ada yang harus selesai hari ini, besok, atau jangka panjang kita juga harus bisa mengatakan tadi. Dan tadi Ibu juga mengatakan membangun kepercayaan juga. Jadi ada nilai trust di situ dengan siapa yang kita bimbing, siapa yang punya kasus atau permasalahan. Langsung Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, dari yang Ibu alami selama ini, yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang kasus seperti apa Ibu? Ibu pernah menemui kasus? Kalau kasusnya itu sebenarnya banyak ya. Artinya kami harus memilih satu di antara, padahal dua-duanya itu benar sebenarnya. Itu yang sering saya alami itu ketika bapak ibu guru itu punya jam mengajar yang full di sekolah, kemudian ada surat undangan dan by name gitu. Nah undangan tersebut tentang misalnya penulisan soal atau ini apa, diklat biasa ya. Kalau karena ini kan masih awal kurikulum merdeka gitu. Nah itu yang membuat saya kadang-kadang kalau tidak saya perbolehkan, karena ketugasan beliau itu kan mengajar di kelas gitu, nanti beliau juga nggak dapat ilmu karena kita kan juga baru memulai. Tapi kalau misalnya beliau saya izinkan terus, dan setelah ini pasti kan membutuhkan ini ya, pengganti. Dan itu guru pengganti kan juga kami harus kompromi dulu siapa yang senggang, yang legowo begitu. Karena tidak pada saat itu kan tidak semua guru pasti itu pas full semuanya. Nah dari situ saya perlu
untuk mengkomunikasikan dengan baik yang diundang maupun Bapak Ibu guru yang saya lihat punya komitmen dan senggang waktunya. Nah, nanti bisa diskusi bareng di situ. Oke, jadi biasanya gitu. Jadi terus nanti ada solusinya. Oke, Bapak atau Ibu ikut undangan ini. Kemudian yang di sini nanti ditekel oleh Bapak Ibu yang kami dispo. Ya, nanti petugasan Bapak Ibu yang di undangan dinas tadi juga bisa lakukan oleh penggantinya, dan salah satu caranya meninggalkan tugas atau mungkin meninggalkan materi atau rangkuman yang bisa disampaikan, karena kadang-kadang walaupun kami itu guru SD ya, tapi keterampilan kami itu karakter kami berbeda-beda. Saya kalau disuruh ajari matematika ya kurang mumpuni dibanding Bapak Ibu yang lain gitu. Tapi mungkin Bapak Ibu yang lain mengajar yang seperti literasi itu kesulitan. Nah, jadi kan itu perlu ada match-nya, itu harus ada kompromi. Jadi di sini nanti bisa terselesaikan dua-duanya ya, Bu. Jadi yang di dispo juga bisa berangkat dan sudah bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, dan nanti juga yang di dispo di sini juga bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah disampaikan dari guru yang ini, Bu. Lanjut selanjutnya, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kalau tantangan itu sebenarnya banyak ya kalau pada kasus-kasus tertentu. Artinya ketika saya harus memutuskan suatu masalah yang kedua-duanya itu memiliki konsekuensi. Artinya konsekuensi itu kan hal yang perlu kita lakukan ketika kita milih A gitu, solusi A, dan solusinya itu konsekuensinya itu berimbang. Itu kadang-kadang saya yang ini tantangan bagi saya, tapi bagi kadang-kadang nanti kalau saya milih seperti ini konsekuensinya A, saya milih ini konsekuensinya B. Nah, padahal A dan B itu sama-sama seimbang gitu. Jadi punya sisi baik dan kekurangannya ya. Itu yang jadi tantangan saya. Tapi saya yakin kalau saya minta saran, kemudian saya diskusi dengan Bapak Ibu guru terutama ya, walaupun itu nanti hanya lewat WA atau bertatap muka gitu, Pak Bu seperti ini konsekuensinya ini yang satu seperti ini, itu biasanya relatif bisa kami selesaikan. Sebagian besar itu bisa kami selesaikan gitu. Jadi memang ada dilema ya, itu tadi. Iya, memang kalau banyak sih sebenarnya, karena ibaratnya dalam satu sekolah itu kan satu keluarga ya. Iya, betul, Bu. Kepalanya banyak, artinya tiap orang itu kan memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Ketika memiliki pemikiran itu, saya yakin Bapak Ibu atau saya sendiri itu memiliki alasan gitu. Kenapa saya pilih ini? Alasannya seperti ini. Iya, betul. Jadi menyatukan itu kan perlu komunikasi, dan itu merupakan kayak tantangan juga ya, Bu ya. Lanjut, Ibu, dari beberapa kasus yang pernah Ibu alami atau kasus-kasus yang Ibu selesaikan, ada buatan Bu, Ibu membuat jadwal atau tata kelola nih, ada jadwal dalam penyelesaiannya, atau misalnya ada kasus hari ini saya selesaikan hari ini, atau oh ini kasusnya harus tertata nih, harus diselesaikan dengan secara rencana. Itu tergantung dari masalahnya, Mbak. Kalau misalnya harus selesai hari ini, saya selesaikan hari ini bersama Bapak Ibu yang berkepentingan. Tapi jika itu memerlukan pertemuan semua guru, semua pendik, biasanya kami jadwalkan. Kalau misalnya berjangka panjang, misalnya tentang bagaimana ya untuk pengadaan misalnya
untuk yang berkaitan dengan keuangan itu biasanya sebelum anggaran itu harus sudah ada ini apa plot-plotnya gitu. Sudah ada, mohon maaf, sebelum habis masa misalnya jangka waktu setahun sebelum habis juga harus diselesaikan ya Bu ya. Berarti memang kita harus melihat dari sisi kepentingan atau dari sisi kasusnya ya, itu ya Bu ya. Penting, semua penting sih, artinya itu harus diselesaikan secara cepat atau bisa di jangka menengah atau jangka panjang. Lajeng Ibu, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Kalau yang membantu itu banyak, karena kami tim ya. Intinya kalau tim itu nggak membantu satu, artinya yang satu bosi itu mesti jalannya tidak berjalan dengan baik. Ada bapak ibu guru, kemudian ada pemimpin, kemudian ada pengawas, kemudian wali murid, serta siswa sendiri. Itu yang mendukung saya. Jadi memang berkolaborasi gitu ya dari tantangan sekolah ini. Jadi, Lajeng Ibu, ini yang terakhir Ibu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di lima etika ini? Kalau pembelajaran yang bisa saya petik itu intinya jika masalah itu diselesaikan bersama-sama, musyawarahkan, pasti akan mendapatkan solusi yang bisa diterima oleh semua yang berkepentingan. Jadi tidak mungkin masalah itu akan saya selesaikan sendiri. Nanti selain menambah polemik, dan kan hanya dari menambah kasus ya, lagi. hanya dari satu sudut pandang saja dari itu saya. Jadi kami perlu untuk bekerjasama, kolaborasi, dan itu akan membuat masalah itu semakin mungkin dikira besar jadi lebih ringan untuk diselesaikan gitu. Jadi intinya ada musyawarah dan komunikasi tadi. Memang penting sekali sih Bu, maksudnya ketika ada sesuatu memang harus komunikasi, itu memang yang utama ya Bu. Jadi kita tahu apa kesalahan kita dan Ibu tahu apa maksud yang ingin disampaikan kan gitu. Ini Ibu, alhamdulillah wawancara hari ini sudah selesai. Terima kasih Ibu Wiwit sudah meluangkan waktunya ya Bu. Semoga dari hasil wawancara ini saya nanti bisa mengambil ilmu dari pengalaman Ibu sebagai seorang pemimpin dan akan bermanfaat pada saya dan teman-teman nanti di kemudian hari ini Bu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwit atas waktunya. Saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Handayani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 7 Yogyakarta dari kota Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait dengan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual yang berjudul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan oleh sang pemimpin. Di sini saya sudah mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama yaitu kepala sekolah saya sendiri dari SMP Negeri 7 Yogyakarta, yaitu dengan Bapak Suyarta SPD, dan yang kedua dengan kepala sekolah dari SD Negeri Bener dengan Ibu Wiwit Sawitri SPD MPD. Dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan dua kepala sekolah di lingkungan saya, bahwa beliau, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta, mengalami dilema etika, di mana beliau ketika mengalami atau menemui kasus di sekolah
beliau mengalami dilema-dilema terkait dengan masalah kedinasan. Dari dilema-dilema yang diatasi harus dibedakan berdasarkan kepentingan. Mungkin kepentingan individu atau orang banyak dan berdasar tentang kebenaran. Kemudian, langkah-langkah yang diambil oleh beliau dalam mengambil keputusan oleh Bapak Suyarta tergantung pada permasalahannya, berdasarkan aturan dan hati nurani. Dalam penyelesaian masalah, Bapak Suyarta sudah berpikir jauh berdasarkan norma dan aturan yang ada. Bimbingan secara serentak, misalnya dalam briefing atau rapat, faktor yang mendorong pengambilan keputusan kalau seseorang tidak ada. Berdasar hati nurani tetap memperhatikan kepentingan kedinasan. Dilihat dari situasi dan kondisi, hal baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Suyarta, menurut beliau senang. Keputusan yang sudah diambil bisa membuat yang bermasalah itu menerima dengan lapang dada. Dan masalah sudah selesai, tidak berlarut-larut. Kemudian yang kedua dari Ibu Wiwit. Ibu Wiwit juga mengalami dilema etika, di mana jika menemui kasus atau masalah dengan konsekuensi yang harus dilakukan, berarti saya sedang mengalami dilema etika. Menurut beliau, Ibu Wiwit juga dalam mengambil keputusan ketika sedang menghadapi kasus adalah dengan komunikasi dan penyampaian dengan baik, bermusyawarah, berkonsultasi dengan dinas atau pengawas. Dan beliau juga yakin bahwa semua masalah itu pasti ada solusinya. Walaupun dari penyelesaian itu ada konsekuensinya. Beliau juga mengatakan, membedakan apakah itu masalah atau kasus pribadi atau kasus dengan kelompok. Bu Wiwit dalam menyelesaikan masalah, beliau membangun trust atau kepercayaan pada orang yang sedang mengalami masalah tersebut. Kemudian, langkah yang paling efektif dalam pengambilan keputusan, Bu Wiwit mencari solusi lain atau investigasi opsi trilema, mencari solusi lain dari dua solusi yang ada. Tantangan yang dialami Bu Wiwit adalah bingung dalam memilih langkah mana yang akan diambil karena solusinya berimbang. Karena Bu Wiwit sudah menganggap satu sekolahan itu adalah satu keluarga. Kasus yang terencana tergantung dari bentuk kasusnya. Tetapi jika itu memerlukan, guru, tendik itu dijadwalkan atau kebutuhan jangka panjang, jelas akan membuat tata kalanya. Pembelajaran yang dipetik oleh Ibu Wiwit dalam dilema etika ini adalah Bu Wiwit dapat mengambil keputusan secara bersama-sama dan sudah diterima oleh semuanya. Karena itu semua adalah hasil musyawarah. Yang kedua, praktek yang selama ini dijalankan oleh kepala sekolah adalah bahwa dalam pengambilan keputusan dari kasus yang ditangani, membedakan dari segi jenis kasusnya. Tergolong dalam kasus individu atau kasus yang terjadi antara individu dan kelompok. Kemudian, kedua kepala sekolah tersebut juga mengalami dilema etika, di mana kasus-kasus yang terjadi tentunya dalam mengambil keputusan menjadikan dilema. Selain itu, beliau berdua dalam pengambilan keputusan melibatkan siapa yang berkepentingan dalam kasus yang sedang diselesaikan.
berkoordinasi dan berkomunikasi dengan stakeholder sekolah dalam mengambil keputusan yang ada. Kemudian, nomor 3, dari pengetahuan saya tentang 4 paradigma dilema etika, kemudian 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian dengan hasil wawancara dengan para kepala sekolah. Beliau kepala sekolah sudah melakukan yang dinamakan paradigma dilema etika, di mana Pak Suyarta ini ada kebenaran dan lawan kasihan, dan Ibu Wiwit adanya jangka pendek dan jangka menengah. Dari 3 prinsip pengambilan keputusan, berpikir hasil akhir dan rasa peduli. Dan dalam pengambilan keputusan sudah meliputi konsep-konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Salah satunya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini dan siapa yang membuat keputusan dalam situasi ini. Baik, selanjutnya refleksi atas hasil wawancara yang telah saya lakukan adalah bahwa dalam wawancara yang telah saya lakukan, para pemimpin atau kepala sekolah telah memahami akan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dan solusi yang akan diputuskan dari kasus yang telah terjadi, dan dapat menentukan siapa yang terlibat dalam kasus yang sedang terjadi dan cara mengkomunikasikan permasalahan sehingga solusi yang dibuat dapat diterima orang yang sedang mengalami masalah. Nah, demikian tadi hasil analisis saya terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dan hasil wawancara saya terhadap 2 kepala sekolah yang telah saya lakukan. Demikian analisis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.